Ibu-ibu rajin berdoa. Nih anak-anak KKN rajin berdoa. Oh tiap saat dia berdoa ini anak mahasiswa. Cuma di mana dia berdoa? Di Facebook. Siapa ajar kau berdoa di Facebook dong? Berdoa itu bukan di Facebook. Berdoa itu bukan di Instagram. Berdoa itu bukan di medsos. Berdoa itu di mana? 1, datang ke masjid. 2, selesai sholat. 3, tempat-tempat mustajab. Nah, ada yang tanya sama saya, Ustadz, saya selalu berdoa Ustadz. Siang malam saya berdoa. 24 jam saya berdoa. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Nah, inilah yang kita mau tahu. Pak polisi, ada masalah atau tidak? Banyak. Tentara, ada masalah atau tidak? Banyak. Apalagi kalau komandan marah-marah. Wah sudah, tidak bisa dilihat telinga. Marah. Kita, rumah tangga, ada masalah atau tidak? Contoh, istri cantik. Kira-kira bukan masalah kalau istri cantik, Pak. Istri cantik nagoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah itu ya. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek nahina orang. Masalah juga. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Belum ibu. Yolo nih. Karena dia jelek. Istri cantik. Masalah. Istri jelek. Masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri, Ustaz. Tidak ada istri. Kesepian. Berarti bagus kalau banyak istri. Lebih masalah lagi. Dia telepon kita mantap, Ustaz. Cepat ke sini di pasar. Ada cerita yang pertama sama yang kedua aku tarik rambut. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, jelek istri masalah, cantik istri masalah. Ini ada ini yang kuliah KKN. Dari apa ini? Saya tidak tahu universitas apa ini. Mula Warman. Apa masalahnya sekarang? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak. Mau dapat kerja. Sudah dapat kerja selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Belum. Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Belum. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Tidak. Mau 2 periode. Coba tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ibu-ibu, coba lihat. Dulu mau kawin. Mau nikah. Sudah nikah selesai masalahnya? Belum. Mau punya anak. Sudah punya anak selesai masalahnya? Tidak. Mau lagi kasih sekolah anak. Sudah sekolah anak selesai masalahnya? Tidak. Suaminya lagi mau kawin lagi. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Nah. Ibu-ibu, ada masalah enggak? Ada? Saya lihat ini wajah-wajah penuh masalah. Cicilan belum lunas, anak nakal, istri panrasu-rasu, suami kajili-jili, banyak semua masalahnya. Karena kalau ada masalah, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, wahai Das'at, wahai hambaku, ada masalahmu, ini senjata kau pakai selesaikan masalahmu. Apa senjata itu? Tak lain adalah kekuatan doa. Apa ibu? Apa? Coba kita bandingkan mana keras suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Ibu-ibu dulu. Apa ibu? Kekuatan apa? Doa. Tahu masih kencang. Bapak-bapak, apa pak? Wah masih bisa poligami. Masih kuat. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Adalah kekuatan doa. Ibu-ibu rajin berdoa. Nih anak-anak KKN rajin berdoa. Oh tiap saat dia berdoa ini anak mahasiswa. Cuma di mana dia berdoa? Di Facebook. Siapa ajar kau berdoa di Facebook dong? Berdoa itu bukan di Facebook. Berdoa itu bukan di Instagram. Berdoa itu bukan di medsos. Berdoa itu di mana?
Satu, datang ke masjid. Dua, selesai sholat. Tiga, tempat-tempat mustajab. Nah, ada yang tanya sama saya, Ustadz, saya selalu berdoa Ustadz. Siang malam saya berdoa. 24 jam saya berdoa. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Nah, inilah yang kita mau jawab pada taklim kita kali ini. Sebab doa tidak dijabah. Sebabnya sederhana. Karena kita berdoa tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ada itu caranya orang berdoa, bos. Ada orang caranya meminta. Bagaimana etika dan tata cara berdoa? Mari kita simak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dalam kitab Adabud Doa, adab dalam berdoa, Imam Al-Ghazali mengajarkan, berdoa itu supaya cepat sampai. Berdoa itu supaya cepat diijabah Allah. Caranya, satu, berdoa usahakan dalam keadaan suci. Berdoa usahakan dalam keadaan bersih dan suci. Berdoa jangan sampai kita dalam keadaan kotor. Boleh enggak kita berdoa dalam keadaan bernajis? Boleh, tapi doanya sampainya lama. Boleh enggak kita berdoa tidak dalam keadaan suci? Boleh, tapi doanya lama baru sampai. Nah, jadi kalau mau berdoa, ibu harus suci dulu. Bagaimana cara mensucikan diri? Kalau najis kecil, hadas kecil, maka cukup membersihkannya dengan wudhu. Kalau hadas besar, membersihkannya dengan cara mandi junub. Nah, ibu-ibu, Pak, mana itu najis hadas kecil? Mana hadas kecil? Tahu hadas kecil? Tahu? Satu, tarattu, kentut, buang air, buang angin. Nah, itu cara membersihkannya apa? Wudu. Bagaimana kalau sedikit, Ustaz? Tidak habis? Tahan sedikit, Ustaz. Tidak habis kentutku. Batal. Tetap batal. Bagaimana cara membersihkan kembali? Dengan wudu. Yang kedua, hadas kecil apalagi? Kencing. Nah, ini yang banyak dilanggar bapak-bapak. Kencing. Kencing. Yang selalu saya istilahkan kencing berdiri. Ini biasanya di proyek banyak. Kencing berdiri. Dia buka saja. Cari pohon besar. Taruh tengok kiri kanan. Masih ada 1-2 tetes. Nah, datik saja. Bukan datik. Memang jangan ketawa, ibu. Ini urusan laki-laki. Ini biasa yang sering kencing berdiri ini laki-laki. Atau ada ibu juga kencing berdiri. Bagaimana itu kalau ibu kencing berdiri? Kebanjiran. Nah, kalau kita di proyek, misal kencing, tidak dapat air, maka kita mengambil daun. Ambil daun 3 lembar. Kalau kita misalnya di proyek di hutan, tidak dapat air, maka boleh pakai daun. Caranya, ambil daun pertama 3 lembar. Daun pertama gosok ke bawah, begini. Ambil lagi daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Bukan gosok begini. Tambah kotor. Cuma sebelum dipakai periksa baik-baik. Siapa tahu ada cambulu-bulunya. Masih segitu, Pak. Ya, nah itu ya. Tapi dengar. Itu tadi di proyek. Tiba-tiba pulang ke rumah, dapat air. Maka tetap wajib dicuci. Kalau dapat air. Kalau tidak dapat air, masuk waktu sholat, sudah tidak harus dicuci, tinggal tayamum, selesai. Tapi kalau dapat air, tetap wajib dicuci. Nah, sudah. Bagaimana? Itu tadi kentut. Air kecil, kencing. Air besar. Nah, air besar, toilet. Biasa di mana? Nah, biasa juga ada di hutan. Kalau di hutan, bagaimana cara membersihkannya? Seperti tadi, pakai daun. Pakai daun. Tapi sekarang alhamdulillah ada pengganti daun. Apa? Tisu. Tisu basah. Alhamdulillah sudah ada. Nah, itu juga kalau di masjid, hati-hati juga. Tidak semua itu toilet bagus tempat kencingnya. Bahkan ada pernah saya korbannya. Saya jadi korban. Saya kira ada air. Saya langsung buang air besar saja. Selesai, saya putar keran. Mati nih. Tidak ada keluar air. Mau keluar.
Sudah ada kotoran di pantat, mau cuci, tidak ada air, enak sesak apa. Terpaksa pakai jalan seperti film kartun. Nah, bagaimana kalau sudah dapat kotoran seperti itu? Bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara wudhu. Nah, itu hadas kecil. Kalau hadas besar, bagaimana membersihkannya hadas besar? Hadas besar itu apa? Ibu-ibu, haid, hadas besar, nifas, selesai melahirkan. Bapak-bapak, apa? Berhubungan suami istri, ibu juga. Itu bapak-bapak. Kalau adik-adik remaja, apa? Mimpi basah. Itu mimpi basah. Ada juga tidak mimpi. Apa itu? Kreatif sendiri. Itu cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya adalah mandi junub. Cara apa, Dek? Apa? Mandi junub. Bu, pernah saya ceramah, ada ibu-ibu bertanya, Ustadz, bagaimana caranya mandi junub? Saya tanya, kayaknya nih Bu, share perasaan saya. Kayaknya nih Bu, sudah ada suaminya. Maka saya tanya, Bu, sudah punya anak? Dia bilang, Alhamdulillah Ustaz, 3 anakku. Baik. 3 anaknya tidak tahu mandi junub. Ya saya tanya dalam hati, mandi apa ini Ibu selama ini? Coba, berapa kali itu pergaulan itu kalau 3 anak? Tak pernah mandi junub, tidak tahu. Nah, bagaimana cara mandi junub? Wudhu dulu. Mak jenek kiolo. Seperti biasanya, wudhu. Nah, cuma terakhir jangan basuh kaki. Ya, sampai di telinga saja. Selesai itu masuk kamar mandi. Kalau punya kamar mandi. Kalau tidak punya kamar mandi, ya sudah pasrah saja. Biasa cemplung saja di sungai. Langsung turun saja ke sungai, selesai. Tapi kalau kita mandi di rumah, caranya apa? Wudhu, selesai, masuk kamar mandi, ambil timba. Ambil timba. Menghadap kiblat, baru niat. Saya niat mandi junub. Menghilangkan hadas besar saya, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Ambil timba, siram 1 kali. 1, 2, 3. Kanan dulu 3 kali. Sudah itu kiri lagi 3 kali. 1, 2, 3. Sudah itu seluruh anggota tubuh. Siram semuanya. Ya. Kalau ada sabun, pakai sabun. Gosok kalepa. Poci. Kemudian ini telinga masuk. Kalepa. Semua gosok. Termasuk alena beliau. Alena beliau juga gosok juga. Sampai bersih. Tapi jangan lama-lama. Termasuk yang di belakang, dibersihkan semua. Sudah bersih, pakai sikat gigi. Kalau tidak ada sikat gigi, jari-jari dikasih masuk. Selesai, maka yang terakhir basuh kaki. Selesai basuh kaki, lalu kita berdoa. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah saya lakukan, dan lindungilah kemuliaan saya dari perbuatan maksiat. Selesai. Nah, sudah bersih. Ustadz, kalau kita mau sholat, apakah kita wudhu lagi? Tadi sudah mandi. Mau sholat apa wudhu lagi? Tidak wajib wudhu lagi. Itu sudah penggantinya wudhu. Dengan catatan, selesai mandi, dia tidak kentut. Kalau kentut lagi, ya wudhu lagi. Selesai mandi, dia tidak pegang anunya. Alena beliau. Kalau dipegang, batal. Ya. Kalau kencing, batal. Ulang lagi. Jadi selesai mandi, selesai basuh kaki, tidak kentut. Tidak pegang itunya. Ya, tidak kencing, maka tidak usah wudhu lagi. Sudah bersih kita. Nah, sudah bersih dari najis dan hadas. Selesai. Tahap kedua. Kalau kita mau berdoa. Yang kedua, caranya apa lagi? Pakailah baju yang kita yakini suci dan bersih serta halal. Baju bersih belum tentu suci. Baju bersih belum tentu halal. Misal, baju hasil sogo. Ada pilgub kemarin toh? Ada yang dibadikan baju takwa, baju gamis disogok. Jangan pakai itu baju sogo itu. Tidak boleh dipakai baju sogo, dipakai berdoa. Ya. Nah, baju harus bersih, suci, dan bukan barang haram. Ada baju bersih, suci, sudah dicuci, sudah disetrika, itu kan bersih, suci, tidak ada najisnya. Tapi karena dia hasil sogok, maka baju itu menjadi tidak boleh dipakai berdoa. Nah, berikutnya, selesai baju bersih,
Maka berikutnya lagi, sunnah ketika kita berdoa adalah menghadap kiblat. Ustadz, boleh berdoa membelakangi kiblat? Boleh. Boleh menghadap ke samping? Boleh. Ibu-ibu, halo ibu. Ini kan kiblat. Ustadz, boleh berdoa begini? Boleh. Boleh nyamping begini? Boleh. Boleh belakangi kiblat? Boleh. Tapi mana yang sunnah, mana yang dianjurkan? Menghadap kiblat. Kenapa ulama-ulama dulu selesai dia assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, ketika dia berzikir menghadap ke jamaah? Kenapa? Karena menghormati dan memuliakan jamaahnya. Tapi selesai dia zikir kembali menghadap kiblat. Untuk apa? Karena kita mau berdoa. Menghadap kiblat lebih utama. Sama ibu. Halo ibu. Bu, kalau minta kiuan sama suami kita belakangi. Kira-kira, Pak, minta dulu kamu Pak Suami tak di belakang. Halo Pak Nah bilang suami tak kurang ngajar kau Nah coba. Maka kita menghadap kiblat. Ya, kiblat sana, menghadap ke sana. Ya, sudah menghadap kiblat, kemana lagi? Duduk di antara dua sujud. Tahu duduk di antara dua sujud Pak? Tahu? Tahu? Ustadz, boleh masuk lekah? Boleh. Boleh berdiri? Boleh. Boleh standar samping? Boleh. Boleh mat cengke-cengke? Mat dengking? Boleh. Yang begini. Boleh berdoa begini? Boleh. Boleh berdoa begini? Boleh. Tapi yang doa yang sunnah, doanya bagaimana? Duduk di antara dua sujud. Tahu kan duduk di antara dua sujud? Ketika kita sholat, saya kasih contoh Ki. Begini contohnya. Bu, Pak, duduk di antara dua sujud. Begini. Begini. Ya, Ustadz, boleh begini? Boleh juga. Tapi yang sunnah seperti ini. Bagaimana kalau berat Ki Ustadz? Gemuk Ki? Setengah mati kalau begitu. Boleh. Boleh tidak boleh tidak duduk di antara dua sujud. Boleh masuk lekah. Boleh. Tapi yang sunnah duduk di antara dua sujud. Seterusnya. Setelah itu. Apa lagi? Maka kita berzikir. Tahu zikir? Minimal zikir yang 3. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 33 subhanallah, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dengan catatan zikir itu baca dengan sebaik-baiknya. Biasa ada yang berzikir cepat, tidak jelas, seperti makan pisang goreng panas. Sunnah. Apa artinya itu sunnah? Pak Nas saya bos. Saya biasa heran. Sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulainya. Saya baru 10 dia sudah sampai. Nah bilang saja sunnah. Apa artinya itu? Perjelas. Subhanallah. Nulla. Ada dulla di sampingnya. Apa kau panggilkan? Siapa panggil kau? Perbaiki ya. Nasa ngogi sekali sisa mapigau deceng, pigau isi deceng. Sekali melakukan kebaikan maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah enaknya kalau ada tasbih begini Pak. Nah saya ini tasbihku begini. Ada lagi yang bilang bid'ah. Ada itu. Bid'ah pakai tasbih. Nabi tidak pernah pakai seperti ini. Ini peninggalan Hindu. Ada itu yang begitu. Padahal dia tidak tahu. Ada sahabat juga pakai tasbih. Malah lebih dari 33. Malah 1000. Dia banu. Cuma waktu itu pakai benang. Ada itu Ustaz. Bid'ah masuk neraka. Masa gara-gara begini kita masuk neraka? Padahal luasnya itu neraka surga. Kasih masuk juga surga bos. Biar kita di pinggir-pinggir. Kau tahu di tengah, biar kami di pinggir. Yang kau kasih masukin neraka, sama-sama ke Islam. Ya kan ada itu yang begitu. Di bid'ah, masuk neraka, tidak ada pada zaman Nabi. Maka kalau dalilnya tidak ada pada zaman Nabi, maka jangan kau ceramah pakai mic. Yang tidak ada pada zaman Nabi. Nah, itu enaknya kemana-mana pakai tasbih begini Pak. Tasbih saya jadi kalung, gelang. Coba lihat. Begitu saya pegang begini, otomatis mulutku ingat Allah. Coba kita pegang begini, langsung itu mulut tak subhanallah. Tidak ada orang pegang tasbih begini langsung dah bilang jalan kote 2, onde-onde 4, barongko 5.
Ya, sudah. Sebelum berdoa, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33. Alhamdulillah, alhamdulillah. 33. Allahu akbar 33. Minimal itu, ya. Sudah itu, apalagi kita istighfar. Tahu istighfar, Pak? Tahu? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang itu, Ustaz. Yang pendek saja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Terlalu panjang, Ustaz. Yang paling pendek saja pakai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, boleh pakai dirama dengan syahdu. Misal, astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Boleh begitu, istighfar. Ini istighfar membuat doa cepat diijabah Allah. Membuat doa cepat sampai kalau kita istighfar. Contoh, ini kisah Imam Ahmad. Tahu Imam Ahmad? Tahu? Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Maksudnya begini, kalau Bapak sholat subuh kunut, maka Bapak pakai mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Bapak subuh tidak kunut, ada dua kemungkinan. Satu, Bapak pakai mazhabnya Imam Ahmad, anak muridnya Imam Syafi'i. Yang kedua, Bapak tidak hafal doanya. Nah, sudah. Imam Ahmad ini, minum dulu, Pak, kalau bisa dituangkan, Ustaz. Ya, minum dulu. Minum ya. Mulai hilang saya punya suara. Imam Ahmad pernah bercerita. Imam Ahmad tinggal di Baghdad, Irak, ya, sama kira-kira tinggal di Tanjung, ya. Kemudian Imam Ahmad berkata, saya tidak tahu kenapa saya rindu sekali ke Basra. Basra ini kira-kira di sinilah, ya. Imam Ahmad tinggal di Tanjung. Nah, ini apa namanya? Ya, itulah. Saya tidak tahu kenapa saya mau sekali ke desa itu. Padahal tidak ada keluargaku, tidak ada sepupuku, tidak ada sahabatku. Kok saya mau sekali ke Basra? Akhirnya Imam Ahmad melakukan perjalanan ke Basra. Sampai malam hari, malam dia sampai. Ketika sampai di Basra, tidur di masjid. Begitu tidur di masjid, dilihat sama marbot. Tahu marbot? Penjaga masjid. Nah, bilang ini marbot. Pak Tua, jangan kau tidur di masjid. Ini juga penjaga masjid, Pak Doja, tidak tahu siapa ini yang tidur di masjid. Waktu itu hampir semua orang Irak tahu Imam Ahmad, tapi tidak kenal, tidak tahu mukanya. Kenapa? Waktu itu tidak ada foto. Ya, keluar kau Pak Tua, tidak boleh tidur di masjid. Dia bilang Imam Ahmad, saya musafir. Dia bilang tidak boleh. Kalau begitu saya di luar, tidur di teras. Di teras dilihat lagi, tidak boleh kau tidur di sini. Pergi kau, pergi. Di depan masjid ada penjual roti. Dilihat sama penjual roti ini orang tua, diusir-usir. Dan ini penjual roti juga tidak tahu siapa ini diusir. Lalu dia panggil itu Pak Tua. Pak Tua, sini Ki. Di rumahku Ki bermalam. Kalau Pak Tua mau tidur di rumah sempit, datang ke rumah saya. Tapi rumahku sempit. Kalau mau Ki sempit-sempit, datanglah ke rumah saya. Baik, tidak apa-apa. Biar saya nginap di rumahmu. Nginaplah Imam Ahmad di rumah penjual roti. Pagi hari, penjual roti mulai bangun. Dia bikin roti. Ada yang menarik perhatiannya Imam Ahmad. Apa itu? Selama ini orang bikin roti, kalimat yang keluar dari mulutnya istighfar. Dia ambil tepung, astagfirullah. Dia campur tepungnya dengan air, astagfirullah. Dia ulek-ulek tepungnya, astagfirullah. Dia kasih gula, astagfirullah, astagfirullah. Dia potong-potong, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad berpikir, banyaknya ini kalimat istighfarnya. Lalu dia datangi, Pak Roti,
Penjual roti dia tanya, Pak, sudah lama Bapak begini bikin roti sambil istighfar? Boleh ya, sudah lebih 30 tahun. Wih, luar biasa. Lalu apa yang Bapak dapati dari kalimat istighfar itu? Ini penjual roti tidak dia tahu siapa ini tamunya. Lalu dia bilang, ini yang penjual roti. Alhamdulillah, sepertinya semua yang saya inginkan Allah kabulkan. Saya minta anak yang soleh, alhamdulillah anakku tidak ada yang lawan saya. Saya minta berikan saya kesehatan, alhamdulillah tidak pernah saya sakit. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah murahkan rezekiku, tidak banyak uangku, tapi setiap ada yang saya mau beli, mampu saya beli. Lalu ini penjual roti berkata, cuma ini ada satu kayaknya belum dikabulkan Allah. Ada satu doa saya yang belum diijabah Allah. Apa itu? Saya selalu berdoa, ya Allah, jangan mati saya, jangan kau cabut nyawaku sebelum saya ketemu dengan Imam Ahmad. Subhanallah. Dan ternyata yang datang ke rumahnya adalah dialah Imam Ahmad. Setelah mendengar ini, Imam Ahmad menetes air matanya dan berkata, luar biasa istighfarmu. Ternyata gara-gara istighfarmu itu Allah membuat saya rindu datang ke sini. Didorong-dorong saya semarbot, ternyata untuk menjawab doamu. Dijabah Allah doanya karena rajin istighfar. Maka Bapak, agar doa cepat dikabulkan, sebelum kita berdoa, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Nah, sudah istighfar, apalagi etika dan tata caranya mengangkat kedua belah tangan. Bagaimana posisinya? Kanan kiri rapat. Dan dia berada di depan wajah. Nah, seperti ini. Coba diperhatikan, Pak. Nah, ini. Ustaz, boleh berdoa begini? Boleh. Boleh begini? Boleh begini? Boleh. Ustaz, kenapa ada orang berdoa begini, Ustaz? Banyak sekali yang minta. Tapi yang sunnah, kanan kiri rapat, pas di depan wajah. Seperti ini. Nah, itulah berdoa. Sudah itu, mulailah berdoa. Yang berikutnya, adabnya salawat kepada Nabi. Tahu jaki salawat toh? Nah, boleh kita berdoa begini sebelum berdoa. Angkat tangan, sudah berzikir, angkat tangan, lalu kita bersalawat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Salam alaika, ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ulang-ulang itu. Salawat kepada Nabi. Atau bilang saja, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat sebanyak-banyaknya. Karena kalau ibu tidak salawat, awal dan akhir doa, maka doanya tidak akan sampai. Doanya tergantung antara langit dan bumi. Maka passwordnya, kuncinya, pembukanya doa adalah salawat. Wajar kita berdoa puluhan tahun, tidak dikabulkan Allah. Salah satu sebabnya karena kita tidak bersalawat kepada Nabi. Tahu je salawat Pak ya? Ya tahu. Ayo kita salawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu-malu ibu. Salawat. Jadi sebelum berdoa itu, bayangkan Nabi ada di depan kita, kita raih tangannya dengan salawat kepada Nabi. Ya Rasul, salam alaik, ya Habib, salam alaik, salawatullah alaik. Sudah, maka mulai ada berikutnya, sunnah berikutnya, mendoakan orang yang berjasa dalam hidup kita. Siapa orang yang berjasa dalam hidup kita? Tak bisa dinafikan adalah kedua orang tua. Maka berdoa sebelum minta apa yang kita inginkan, maka doakan dulu ibu bapak kita dengan doa, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu dulu. Setelah itu baru kita minta apa yang kita mau. Dengan sunnah mengulang-ulang apa yang kita inginkan. Nah, ini biasanya kita berdoa, sebenarnya bukan berdoa, tapi apa? Menghafal. Banyak orang berdoa dia tidak tahu apa yang dia baca. Banyak orang berdoa dia tidak tahu apa yang dia minta. Doa itu kalau bahasa anak gaulnya curhat. Bahasa Bugisnya mapaletu.
Doa, minta apa yang kita mau. Tidak harus bahasa Arab. Kalau Bapak bahasa Arab, salah-salah ucap. Tidak ditahu artinya. Nanti siapa yang bingung? Malaikat yang bingung. Apa maksudnya nih ibu? Mau minta doakan orang tuanya, nah minta hujan. Nah, bingung kan malaikat. Karena kita tidak tahu apa yang kita baca. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Berdoa kata Nabi memakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa Bugis boleh. Bahasa Jawa boleh. Bahasa Kutai boleh. Bahasa Banjar boleh. Bahkan dalam hati pun boleh. Bahkan boleh berdoa seperti ini. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Kasih mak. Boleh begitu. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang saya mau. Berikanlah saya secepatnya. Boleh. Bahkan boleh seperti itu. Cuma yang sunnahnya kita memang disunahkan berdoa memakai bahasa Quran. Kalau kita hafal. Kalau tidak hafal, maka boleh berdoa memakai bahasa ibu. Contoh. Ya Allah, sebentar lagi anakku tamat kuliah. Ya Allah, begitu banyak harta yang telah saya keluarkan untuk anak saya kuliah. Dan sebentar lagi selesai. Jika anak saya sudah selesai dan sarjana, ya Allah, murahkan rezekinya anakku dapat kerja. Sudah doa itu. Daripada kita berdoa. Bila malaikat agak masuk mumbo. Nah, kau mau doakan anakku dapat kerja, nah aku minta hujan itu. Bingung malaikat. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Berdoalah memakai bahasa ibu atau bahasa sehari-hari kita. Nah, selesai. Lalu kita tutup lagi dengan selawat. Ulang-ulang. Ya. Nah. Sudah itu lalu kita salawat lagi. Minimal doanya seperti ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu susah dihafal. Pilih saja. Demikianlah doa hamba ya Allah. Dengarkan dan kabulkan doa hamba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz, kenapa orang berdoa itu kok begini? Itu sunnah. Tidak, kebiasaan saja. Boleh tidak begini. Kenapa begini? Karena itu enaknya, menyambung. Masa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Kan tidak nyambung. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dan yang terakhir ada berdoa. Salah satu penyebab doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersedekah. Mau cepat dikabulkan doanya? Mau? Maka kalau mau cepat dikabulkan doanya, selesai melakukan apa yang saya sampaikan tadi, yang saya jelaskan tadi, salah satu diantaranya adalah bersedekah.